Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kanza Irdina. Perkenalkan, nama saya Ella Cynthia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alansori. Perkenalkan, nama saya Riyad Fadila. Kami akan menyampaikan video tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan Hindu yang berlokasi di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Raja pertama yang paling terkenal dari kerajaan Kutai Martadipura adalah Raja Mulawarman Naladewa. Raja Mulawarman Naladewa menjadi raja yang terkenal dari kerajaan Kutai karena telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi pada Brahman. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Peninggalan kerajaan Kutai. 1. Prasasti Dupa. Prasasti ini menceritakan latar belakang kerajaan Kutai berdasarkan kehidupan politik, sosial, dan budayanya yang menjadikan prasasti Dupa menjadi salah satu peninggalan bersejarah kerajaan Kutai. 2. Singgasana Sultan. Peninggalan kerajaan Kutai selanjutnya adalah Singgasana Sultan. Benda ini digunakan saat pemerintahan Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan raja-raja Kutai sebelumnya. Salah satu peristiwa penting kerajaan Kutai yang tercatat dalam prasasti Dupa adalah penyelenggaraan upacara Asma Weda. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Jawa yang berlokasi di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Raja Jayasinghawarman adalah raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Tarumanegara. Agama yang dianutnya adalah Hinduisme. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara karena dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu dan berhasil membangun sungai Gomati yang mencegah banjir adalah Raja Gunawarman. Agama yang dianutnya adalah Hindu Siwa. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Syaritam. Prasasti ini merupakan batu peninggalan yang berasal dari masa Tarumanegara sekitar abad 5 Masehi yang ditandai dengan bentuk telapak kaki Raja Gunawarman. 2. Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan tertua di barat Pulau Jawa. Prasasti ini juga telah ditetapkan menjadi benda cagar peringkat nasional. Peristiwa penting pada kerajaan Tarumanegara adalah penggalian Sungai Chandrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Gunawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. 3. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terletak di dekat pantai dan tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Raja Dapuntahyang atau yang dikenal dengan nama Srijayanasa merupakan raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Agama yang dianutnya adalah Buddha. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya karena telah membawa Sriwijaya pada puncaknya adalah Raja Balaputra Dewa. Agama yang dianutnya adalah Buddha. Peninggalan kerajaan Sriwijaya. 1. Candi Muara Takus. Candi ini memiliki corak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. 2. Prasasti Palangkuwo. Di dalam prasasti ini berisi mengenai doa Buddha, Mahayana, dan kisahnya mengenai pembangunan taman dari Srijayanasa. Peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Sriwijaya adalah pembangunan asrama untuk para pelajar. 4. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Tengah sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Raja sana adalah raja pertama dari kerajaan Mataram kuno yang kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Agama yang dianutnya adalah Hindu Siwa. Raja yang terkenal dari kerajaan Mataram kuno karena memindahkan pusat kerajaan dari lembah gunung berapi di Jawa Tengah ke lembah sungai berantas di Jawa Timur adalah Raja Empu Sindok. Agama yang dianutnya adalah Hindu Siwa. Peninggalan kerajaan Mataram kuno. 1. Candi Borobudur. Candi ini merupakan candi bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Memiliki tinggi 42 meter dan terdiri dari 10 tingkat. Pada setiap tingkatan terdapat relief yang mencerminkan ajaran Buddha. 2. Candi Prambanan. Candi ini terletak 17 km ke arah timur Yogyakarta. Kompleks Candi Prambanan memiliki 3 candi yang menghadap timur yang terletak di halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Siwa, dan Brahma. Ketiga, candi merupakan lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Mataram kuno adalah bersatunya dinasti Shailendra dan
dan dinasti Sanjaya dalam ikatan perkawinan yang berbeda agama yaitu Buddha dan Hindu. 5. Kerajaan Singhasari merupakan kerajaan Hindu yang berlokasi di daerah Kecamatan Singhasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pendiri sekaligus raja pertama dari kerajaan Singhasari adalah Raja Ken Arok. Agama yang dianutnya adalah Hindu Buddha. Raja yang terkenal dari kerajaan Singhasari karena bidang politik hingga agama adalah Raja Kartanegara. Agama yang dianutnya adalah Buddha, Tantrayana, dan Hindu Shiva. Peninggalan kerajaan Singhasari: 1. Prasasti Purare. Prasasti ini mengisahkan tentang Arya Barat yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan yaitu Jenggala dan Panjalu untuk menghindari terjadinya perang antara 2 pangeran yang merebutkan kekuasaan. 2. Candi Kangenan. Candi ini merupakan tempat peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Singhasari salah satunya seperti peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Anuspati kepada Ken Arok dan pembunuhan Toh Jaya untuk membalaskan dendam ayahnya, dan berbagai ekspedisi untuk menguasai beberapa daerah, dan berita bahwa kerajaan Singhasari harus menyerah dan tunduk patuh atas kerajaan Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. 6. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang terletak di Selat Sungai Berantas, tepatnya di Kecamatan Trawulan. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Majapahit. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit karena telah membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya adalah Raja Hayam Wuruk. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Peninggalan kerajaan Majapahit: 1. Kitab Sutasoma, Kerajaan Empu Tantular. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Raden Wijaya merupakan raja pertama sekaligus pendiri dan kerajaan Majapahit. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Raja yang terkenal dari kerajaan Majapahit karena telah membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya adalah Raja Hayam Wuruk. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Peninggalan kerajaan Majapahit: 1. Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. 2. Candi Panataran. Candi ini merupakan sekumpulan bangunan kuno yang berjajah dari barat laut ke timur. Peristiwa penting yang terjadi dari kerajaan Majapahit yaitu peristiwa pemberontakan Nabi Sora Ranggalawe, dan terjadi peristiwa Sumpah Palapa yaitu Sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. 7. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terletak di sebuah kota yang sekarang dikenal dengan nama Bogor atau yang dulunya disebut Pakuan. Raja pertama sekaligus raja yang paling terkenal dari Pajajaran adalah Raja Prabu Siliwangi. Raja Prabu Siliwangi terkenal karena membawa kerajaan ke masa emasnya. Agama yang dianutnya adalah Islam. Peninggalan kerajaan Pajajaran: 1. Bada Pajajaran. Isi dari naskah ini merupakan cerita cikal bakal kerajaan Pajajaran. 2. Carita Parahyang, salah satu peninggalan dari kerajaan Pajajaran yang menceritakan tentang Hyang Bunisora. Dia menjadi pengganti Raja Sri Baduga setelah gugur dalam Perang Bubat. Peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Pajajaran yaitu Perang Bubat, perang di antara Majapahit dengan Pajajaran. Pada saat itu putri raja diundang ke Majapahit untuk dijadikan istri Hayam Wuruk, tetapi Gajah Mada menyerang Pajajaran, jadi Pajajaran kalah. 8. Kerajaan Kahuripan merupakan kerajaan Hindu yang berlokasi di Tambuang, Jawa Timur. Raja Airlangga merupakan pendiri kerajaan Kahuripan dan merupakan satu-satunya pemimpin kekuasaan kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga juga merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Kahuripan karena toleransi agamanya. Agama yang dianutnya adalah Hindu Wisnu. Peninggalan kerajaan Kahuripan: 1. Candi Semar, Jala Tirda. Menurut kepercayaannya umat Hindu Jawa, bangunan candi ini berbentuk kolam-kolam indah dengan air yang teramat jernih.
mengalir deras dari lubang-lubang. 2. Prasasti Puncangan. Prasasti ini merupakan peninggalan Raja Airlangga. Nama Puncangan diambil dari isi prasasti yang menceritakan adanya perintah pembangunan petapaan di Puncangan. Peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Kahuripan yaitu salah satu peristiwa pertempuran antara bola tentara Raja Airlangga berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodong. 9. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan Hindu. Kerajaan Kediri dikenal dengan banyak nama seperti Kadiri, Daha, dan Panjalu. Pusat pemerintahannya Kerajaan Kediri berada di Dahanapura yang kini masuk ke dalam wilayah Kediri, Jawa Timur. Raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Raja Sri Samarawijaya. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri karena berhasil membawa kerajaan ke puncaknya adalah Raja Jayabaya. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Peninggalan Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Keting. Prasasti ini ditulis di atas batu berbentuk persegi panjang dengan pahatan pada keempat sisinya. 2. Prasasti Kamulan. Isi prasasti ini menyebutkan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulungganggung. Peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Kediri adalah berdirinya kerajaan pada abad ke-11. Puncak kejayaan pada masa pemerintahannya Raja Jayabaya dan runtuhnya kerajaan pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. 10. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Buddha yang terletak di Jawa Tengah. Raja Prabu Sawasumurti merupakan raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kalingga. Agama yang dianutnya adalah Buddha. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kalingga karena menjadi pemimpin yang tegas adalah Ratu Sima. Agama yang dianutnya adalah Hindu Shiva. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas. Prasasti ini bertuliskan tentang air mata yang jernih dan bersih. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti ini berisi keluarga dari tokoh utama Dapunta Salendra, yaitu ayahnya bernama Santanu sedangkan ibunya bernama Badrawati, lalu istrinya bernama Sampula. Berdasarkan catatan sejarah, Kalingga pernah menjadi pusat agama Buddha dengan pendeta bernama Wining. 11. Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan Hindu. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia yang wilayahnya terletak di antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu juga Cipamali di sebelah timur. Raja Wretikandayun merupakan raja pertama sekaligus raja yang ada di Kerajaan Galuh. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Peninggalan Kerajaan Galuh. 1. Prasasti Galuh. Prasasti Galuh sendiri dipahatkan atau dituliskan pada sebongkah batu kali dengan bentuk alam. 2. Prasasti Rumatak. Prasasti ini dipahatkan dituliskan pada sebongkah batu pipih yang berukuran 85 x 62 cm. Isi dari prasasti ini tidaklah panjang, bahkan bisa dibilang sangat pendek. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, tampuk kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. 12. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Pulau Dewata yang berpusat di sekitar Pejeng, Kabupaten Gianyar, Bali. Raja Sri Kresna Kepakisan merupakan raja pertama Kerajaan Bali. Agama yang dianutnya adalah Hindu. Raja yang terkenal dari Kerajaan Bali karena berjasa besar adalah dan sangat dihormati oleh masyarakat adalah Raja Dharma Udayana Warmadewa. Agama yang dianutnya adalah Buddha Mahayana. Raja pertama Kerajaan Bali, agama yang dianutnya adalah Hindu. Raja yang terkenal dari Kerajaan Bali karena berjasa besar dan sangat dihormati oleh masyarakat adalah Raja Dharma Udayana Warmadewa. Agama yang dianutnya adalah Buddha Mahayana. Peninggalan Kerajaan Bali. 1. Pura Agung Besaki. Pura ini merupakan pura terbesar yang ada di Bali. Pura ini diketahui menjadi tempat peribadatan ajaran Hindu yang kerap menjadi tujuan para wisatawan. 2.
pura puncak penulisan di tempat tersebut terdapat beberapa peninggalan kerajaan Bali yang masih berdiri, mulai dari arca hingga bangunan yang memiliki nilai arsitektur canggih yang dapat memukau mata. Pengambil alihan kerajaan Bali oleh kerajaan Majapahit, terbunuhnya Patikebo Iwa, dan pembangunan Tirta Empul merupakan salah satu peristiwa penting yang terjadi di kerajaan Bali. Perbedaan Candi Hindu dan Candi Buddha. Candi Hindu biasanya memiliki struktur yang sederhana, baik dalam bangunan, seni arca, dan ornamennya. Bentuknya terkesan ramping dan menjulang tinggi, sedangkan Candi Buddha terkesan megah, kolosal, mewah seni arcanya dan ornamennya. Sementara untuk bangunannya biasanya lebih lebar dan tidak terlalu tinggi.